Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Amino. Gimana kabarnya semua? Kabar teman-teman semua di sini gimana? Gigi sakit gigi. Hari gini sakit gigi, nggak musim. Ya, selamat pagi Sobat Amino. Let's talk. Ketemu lagi di Amino Podcast. Dan hari ini, pagi ini yang cerah banget dan ini agak dingin ya ini ya. Nggak tahu ini dingin apa saya yang grogi ya. Wah, ada grogi. Kok itu Mas Mino juga grogi sih? Kan bintang tamunya cowok. Gimana sih? Ih, genet dah. Oke, agak kenapa itu ya? Ada maskernya kok ketutupan agak bengkak-bengkak apa giginya nih? Santai. Sabar ya. Oke. Pagi ini saya Anggi dan saya akan mendeklarasikan karena nama saya sekarang menjadi Sumi. Yeay! Tunggang tes. Dan narasumber pada pagi hari ini adalah seorang dokter spesialis bedah mulut yang bikin saya grogi. Hey, yaitu Bapak apa Mas ya? Dibilang Bapak tapi masih pantas Mas loh. Minos. Kece badai. Dokter Gigi Fransiskus Praba, MM, SP, bedah mulut visit. Panjang banget sih. Ini sekolahnya berapa tahun ya kira-kira ya? Oke, selamat pagi Dokter Fran. Sumi, tas dulu dong. Gimana Sumi? Loh, nek mau gantengnya ngene ya. Tas wewangnya nepol ya Allah. Gimana Dokter Fran, sehat? Ya, sehat selalu. Waduh. Semangat. Ini loh, dandanannya tuh metropolitan banget loh, ya Allah. Semoga sehat selalu ya dokter. Ya. Tadi aman, nyaman kesini, lancar ya? Ya lancar lah. Tidak Soalnya meninggalkan pasien kan? Ya untuk acara ini harus totalitas. Tunggang tungkis. Ya, jangan lupa sebut saya Sumi. Biar manja. Tema Amino Podcast pada pagi hari ini akan mengusung si bungsu yang bikin ompong. Si bungsu. Emang ada ya perbedahan mulut itu dengan sebutan si bungsu? Ada nggak sih dokter? Ya jelas ada lah. Ada ya? Ada lah. Si bungsu itu siapa sih sebenarnya? Ya. Karena saya juga bungsu loh, anak bungsu loh. Ya. Sebenarnya memang bungsu itu kita kaitkan dalam hal ini adalah gigi bungsu ya. Oh ya. Gigi bungsu ini tetap ada dan ini walaupun tidak nampak tetapan ada karena apa? Gigi bungsu ini dia tuh tumbuh pada orang bukan pada anak-anak. Istilahnya dia tuh tumbuh pada usia 18 sampai 24 tahun. Nah, karena memang dia paling terakhir keluar, makanya dia disebut bungsu. Kayak gitu. Jadi kalau memang keluhannya pada waktu dewasa, orang sering sakit kepala, orang sering sakit gigi bagian belakang, itu sudah dipastikan itu karena bermasalah dengan gigi bungsu yang ya. dimunculkan dari gigi bungsu. Nah, itu yang saya kepo nih dokter. Kok akhir-akhir ini tuh banyak banget, termasuk dari temen-temen sekitar saya tuh banyak yang mengeluhkan mengenai gigi bungsu yang ternyata dia tuh nggak tahu kalau akibat dari dia pusingnya dan lain sebagainya itu adalah penyebabnya gigi bungsu. Kenapa itu bisa menjadi sebab pusingnya atau letaknya atau keluarnya atau gimana gitu dok? Ya, memang orang tuh kadang kurang menyadari bahwa sakit kepala itu salah satu penyebabnya tuh gigi bungsu. Mungkin mereka menyadari bahwa oh ini dia kurang tidur, dia salah posisi badan atau mungkin ada masalah mata kecapean, maksudnya karena sekarang itu ya dunia gadget ya, jadi orang pada matanya lelah gitu, dia kadang ada orang yang juga mengkaitkan dengan lab darah, misalnya asam urat atau masalah tensi betul. atau seperti itu memang salah satu penyumbang nyeri kepala. Dan nyeri kepala yang di sini yang saya ingin sampaikan yang berkaitan dengan ini adalah myofascial pain unspecific. Maksudnya dari myofascial pain unspecific itu nyeri di kepala yang kita nggak tahu di mana. Nah, di bidang bedah mulut
memang biasa penyumbang utamanya itu dari masalah sendi rahang. Ya. Nah, sendi rahang ini sebenarnya disusun dari 3 komponen utama, yaitu pertama gigitan atau oklusi, yang kedua jaringan lunak atau otot, yang ketiga ini adalah jaringan tulang. Nah, kalau misalnya jaringan masalahnya cuma gigi geligi, itu gigi bungsu ini karena letaknya nyempil ya, biasanya kan karena keluarnya paling terakhir, karena terus posisinya rahang itu memang kurang besar, ya, makanya dia keluarnya seenaknya aja sendiri. Sebisanya letak gigi yang ruangnya yang sisa dia ke arah sana. Nah, kenapa sih kok rahang jadi mengecil? Kok yang dipermasalahkan kok sekarang tuh banyak sekali orang masalahnya gigi bungsu? Yeah. Itu karena gigi bungsu itu tetap ada, benihnya tetap ada. Namun rahang itu mengalami pengecilan. Loh, kok bisa rahang mengalami pengecilan? Bisa ya? Rahang mengecil bisa ya? Jelas bisa, karena kita pola makan kita sudah berubah. Misalnya kita pakai pola makan yang diiris, daging yang diiris, kemudian cari proses pengolahan makanan yang lebih lama, jadi dia lebih empuk, lebih gampang dicerna. Jadi rahang ini kurang menjalankan sebagai fungsinya sebagai pengunyahan. Nah, jelas saja rahang menjadi mengecil. Iya. Dan lagi pengobatan kedokteran gigi sekarang sudah sangat bagus. Mungkin zamannya orang tua kita, nenek-nenek kita ngomong, zaman dulu nggak ada gigi bungsu loh kayak gitu. Loh, sebenarnya dia nggak memahami ya. Sebenarnya sudah ada. Sudah ada tapi kurang paham ya. Orang kurang menyadari bahwa zaman dulu orang sakit gigi langsung cabut, langsung cabut. Padahal kan gigi ini keluar usia 18 sampai 24 keluhannya. Nah, itu jadi tidak terjadi masalah gigi bungsu, tapi masalahnya gigi lubang atau gigi hilang itu kan itu. Jadi gigi bungsu ini memang masalah utama. Nah, tadi kan baru masalah sendi rahang itu yang pertama gigi, yang kedua otot. Nyeri kepala itu kenapa dikaitkan dengan otot? Jelas saja kalau ada otot tegang, otot spasme pasti menyebabkan nyeri kepala bagian belakang. Dan itu ciri khas dari nyeri yang disebabkan oleh gigi bungsu. Mungkin bukan penyebab utamanya itu dari gigi bungsunya juga bisa, tetapi misalnya ada masalah di tulang belakang bagian leher itu juga saraf bisa, gitu juga bisa. Jadi menyebabkan ototnya ini jadi lebih tegang, atau posisi duduk kita salah, posisi jalan salah, posisi misalnya kita megang handphone yang lama itu tidak saja membuat tarikan otot salah satunya menjadi tegang, jadi spasma. Nah, itu yang menyebabkan. Ini duduknya udah benar belum ya biar nggak tegang. Sudahlah. Nah, terus yang ketiga itu adalah tadi jaringan keras, itu berkaitan dengan sendi rahangnya sendiri. Sendi rahangnya itu dari mandibula atau rahang bawahnya dan basis kranium atau mangkok sendinya. Oh, ada mangkok. Ada mangkok ya, Minos. Ada mangkok loh di dalam ini ternyata. Ya, jadi, lanjut. Yalah, jelas lah kalau sendi pergerakan kan ada bagian rahangnya itu dia bergerak. Makanya ada orang yang kita bisa merasakan ada yang clicking atau merasakan ada keluhan itu kita bisa pegang dari 1 cm di depan telinga ini. Itu yang menyebabkan masalah-masalah disebabkan oleh myofascial pain yang dari sendi. Nah, sendi rahang ini menyumbang 30% dari nyeri kepala. Jadi memang gigi bungsu ini yang biasanya untuk penyebab utama, predileksi utama yang menyebabkan nyeri kepala di dalam wajah ini. Oh, gitu. Ya, jadi Sobat Amino ternyata si bungsu ini benar-benar bisa fatal ya, Dok ya, kalau bermasalah ya si bungsu ini. Aduh, ngeri. Minos, itu kenapa gigi pakai salon pas segala? Nggak tahu nih, tiba-tiba tadi malam hari ini kok giginya sakit ya. Iya, itu sebenarnya gampang sih. Kamu tadi malam makan batu dikunyah nggak? Makanya batu, Dok. Makanya itu bermasalah banget. Sebenarnya nggak cuma rahang yang bermasalah, hidup juga bermasalah ya, Minos. Oke, dokter, yang akan saya tanyakan berikutnya, seperti apa sih, Dok, tanda-tanda bila si bungsu ini sudah mengalami masalah gitu? Nah, ini sebenarnya dari inti dari podcast ini. Nah, ini memang tanda-tandanya itu kadang kita bisa sadari dan kita tidak bisa sadari. Kadang kita kalau menyadari kalau memang letaknya itu memang di dalam mulut dan kita bisa menunjukkan, oh yang sakit sini. Tapi beberapa pasien itu kalau datang
masih yang itu dinamakan unspecific. gitu. Nah, kalau memang dia keluhannya di dalam mulut, dia bisa menunjukkan letaknya. Itu biasanya keluhannya memang lokalis. Misalnya di dalam gusi dia yang bengkak, infeksi, atau memang ada lubang di gigi depannya. Nah, itu memang orang bisa menunjukkan. Nah, itu yang saya sebutkan kenapa kok bisa tema di acara kita, kenapa bisa menyebabkan gigi ompong. Karena dia menabrak gigi depannya. Nah, karena sudah menabrak gigi depannya, jelas banyak makanan, sisa makanan yang terselip di antara tumpukan gigi dan gigi sebelahnya itu. Nah, karena ada bakteri, ada sisa makanan, berarti dia bisa berkembang biak dan menyebabkan gigi itu lubang. Nah, kalau sudah lubang, kalau sudah lubangnya sudah di bawah gusi, bahkan sudah mengenai di tulang, kan gigi kan bukan timbul sendiri, tapi dia itu kan ada tulang yang megang, jadi gigi itu bisa stabil. Nah, ada tulangnya juga ternyata ya? Ya, ada tulang, namanya tulang alveolar, dan itu di atas tulang mandibula atau tulang maksila atau tulang rahang. Nah, itu tujuannya untuk menjaga gigi. Nah, kalau memang sudah lubang seperti itu, mau ditambal apapun tetap nanti bocor, walaupun dirawat sudah baik. Jadi memang dari gigi bungsu bisa menyebabkan gigi lubang. Nah, itu baru yang tadi yang baru kita tahu. Kalau misalnya kita bisa menunjukkan tadi yang gigi lubang, gigi sakit, gigi bengkak, infeksi bisa tunjukkan. Nah, sekarang beberapa orang itu memang kerasa sakit tapi dia enggak sadar. Misalnya nyeri bahu, nyeri kepala bagian belakang, sendi rahang kok bunyi klak-klak, kok sulit membuka mulut, kadang bisa seperti itu tapi nggak tahu seperti apa. Nah, itu memang disebabkan oleh gigi bungsu. Dan dalam hal ini yang kita tidak sadari, biasanya itu yang dipengaruhi dari gigi bungsu rahang atas. Karena rahang atas itu kalau misalnya dia bungsu, dia tuh mungkin di rongsen atau kelihatan klinis, maksudnya kelihatan klinis tuh disenterin lubang mulutnya tuh, oh ini loh giginya kelihatan, loh giginya bagus dok, kok tidak perlu dicabut, itu kenapa? Kadang orang kan seperti itu. Nah, karena giginya itu menabrak pipi. Nah, giginya tuh mekar yang rahang atas. Kalau misalnya rahang atas itu mekar, pergerakan rahang itu kan rahang bawah yang gerak, bukan rahang atasnya. Nah, gigi ini nabrak pipi, di dalam pipinya itu ada tulang rahang. Jadi pipinya sendiri itu yang terjepit antara gigi dan rahangnya. Nah, jadi yang itu suka menyebabkan sakit. Kalau misalnya yang sakit itu sebelah sisi kanan, berarti dia suka ngunyah sebelah kanan terus. Bahkan kalau tidur sukanya di bantal yang sebelah kiri ini. Tujuannya biar dia itu rahangnya geser ke arah kanan semua karena sempit. Nah, gimana kalau terjadinya yang kanan dan kiri ini giginya mekar ke arah pipi? Ya berarti tidur pun nggak enak, makan pun juga nggak enak. Tergantung yang lebih parah yang sebelah mana. Kalau yang parah itu sebelah kanan, banyak ngunyahnya sebelah kanan. Nah, kalau secara terus-menerus ini terjadi sedemikian rupa, terjadi perubahan pola kunyah. Nah, ini yang saya ngomong intinya itu dari kita ngomongin ini. Karena apa? Kok menyebabkan gigi ompong selain tadi gigi yang nyelip makanan itu. Jadi kalau kita memberikan tekanan kunyah di sebelah sisi yang paling sakit terus, misalnya tadi yang saya contohkan kanan terus, berarti tekanan kunyahnya karena besar, berarti keluhan gigi banyak di sebelah kanan. Misalnya banyak lubangnya di sebelah sana. Terus karena banyak lubangnya, berarti di rongsen kadang kalau orangnya teratur pakai tambalannya banyak. Ada crown. Crown itu kalau sudah gigi nggak bisa ditambal, dia diselubung, dibuatkan dari lab untuk dibuatkan gigi-gigian biar dia lebih kuat. Nah, kalau misalnya dia tetap ngunyahnya di sana terus, kalau gigi bungsunya nggak dibuang, ya tetepan dia pasti ada kegagalan di sebelah sana. Maksudnya mau di restorasi seperti tempat, mau dibuatkan pasti nggak bisa. Terus karang juga banyak di sebelah sana, jadi gusi mudah berdarah. Lalu kemudian sendi yang karena ngunyah satu sisi terus jadi gampang pegel. Bahkan kalau mau tidur pun juga bingung, mau posisinya berubah-berubah gitu sakit, jadi tidur kurang berkualitas. Nah, itu selain dia menyebabkan sana sisinya banyak yang digunakan, giginya bakal habis semua di sebelah sana, dan dia juga bisa menyebabkan tidur atau hidup itu kurang berkualitas. Jadi sebaiknya bukan berarti gigiku banyak bagus, enggak, sesuatu yang berlebih pasti kurang bagus. Informatif banget nih dari Dokter Fat. Ya kan,
gigimu banyak nggak, Minos? Hilang 2. Baru 2, saya 6. Terakhir kemarin juga saya cabut gigi sama dokter Van ya. Iya. Oh, nggak sakit loh, jadi pingin lagi. Cuman Sudah kok udah di-test 6 drive. ya? Mau cabut yang mana lagi ya? Aduh, bingung. Oke, selama ini kalau pasien yang datang ke dokter Van dengan keluhan mungkin di sekitar kepala dan lain sebagainya, ada nggak sih yang keluhannya tuh sakit hati gitu, Dok? Aku rodo curhat iki. Mang Sumi tuh suka baperan gini, Dok. Aduh. Terus kalau Dok ini saya Tapi bener loh, memang apa namanya iya, ada kaitannya bener sakit hati, banget. sakit Kayak hati lagunya dengan siapa itu, Dok? Aduh, Lebih baik sakit hati daripada sakit hati. Lo kebalik. Bener gak Ya sih? bener, sakit gigi karena sakit hati lebih sakit. Tapi sebenarnya itu memang ada Dokter gitu kali. ada guyonannya. Itu sebenarnya tuh memang lebih baik sakit gigi itu karena memang dia itu dia tuh sama, maksudnya diawali dengan kenangan yang manis. Aduh. Mengucapkan logam. Aduh. Itu penting. Tambah dingin ya. Gitu, Ternyata puitis juga ya. Aduh, kalau untuk gigi bungsu yang selama ini mungkin banyak dikeluhkan oleh pasien, itu kan tadi penjelasan dari dokter Van itu kan mungkin yang berada di pojok itu selalu kelihatan nggak, Dok? Apa itu ambles ke dalam gitu, bawah gusi gitu ya? Yang akhirnya menyebabkan pusing dan harus dioperasi dan lain sebagainya seperti itu? Oh iya, itu tidak mesti nampak. Tapi keluhan itu sudah nampak dengan orang kalau misalnya memang ada yang tadi saya terangkan, kalau memang dia kerasa dia bisa menunjukkan, ya berarti jelas di sana. Biasanya gusinya sudah mulai robek, seperti anak kecil kan kalau giginya mau tumbuh kan dia ada perubahan gusinya gitu. Iya. Tapi ini kalau nggak hilang-hilang, kalau nggak ada fasenya hilang gitu, kegigit-gigit terus, pasti orang sudah merasakan sakit. Jadi kalau misalnya pasien datang ke tempat saya dengan kondisi seperti ini, berarti saya tunda dulu. Mungkin orang kaget ya, bingung ya antara sakit gigi dan sakit gusi. Pokoknya kalau sakit gigi, kita masih bisa lakukan tindakan, kita suntik terus kita ambil. Tapi kalau sakit gusi, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Bayangkan aja seperti Anda tuh kebentur, benjut gini terus saya uwek-uwek, pasti sakit. Jadi saya kasih obat dulu, itu kayak itu analoginya dari sakit gusi. Tapi kalau sakit gigi saya suntik terus kita kerjakan. Tapi kalau gigi nampak, ya tapi karena dia keluhannya seperti yang saya terangkan tadi membuat pusing, misalnya sudah pergi ke dokter saraf, ke dokter ortopedi, dokter fisioterapi, maksudnya KFR, rehab medik, itu biasa kita paling gampang kita lakukan untuk kenapa kita enggak eliminasi dari gigi. Dan jangan takut, wong memang gigi bungsu ini sudah ciri-ciri dari manusia modern. 80% dari pasien yang datang ke saya pasti kabutan gigi bungsu. Dan gigi bungsu mungkin orang kaget, Dok, bedanya operasi dan cabut apa tuh? Operasi apakah harus di kamar bedah? Itu tidak mesti. Karena apa? Gigi bungsu itu bisa dikerjakan dengan lokal anestesi, maksudnya di dental unit, di poli, terus kita pulangkan. Itu maksudnya tindakan di poli itu yang dinamakan operasi itu apa? Tindakan mengiris dan menjahit, itu namanya operasi. Operasi kutil pakai pisau dan itu kerjanya cuma 5 menit, itu namanya operasi. Tapi operasi mau 4 jam tapi nggak mengiris, tidak melakukan itu bukan ya, itu bukan operasi. Berarti intinya operasi itu mengiris dan menjahit ya? Itu yang namanya operasi. Mungkin orang awam taunya operasi itu harus dengan bius gitu. Berdarah-darah gitu, kayak dibedel-bedel gitu kayak saya kemarin. Tapi yang megang dokter Fran ya udah. Ini beneran loh, dia pasien saya kemarin loh. Iya, iyalah. Masa saya mau nunjukin giginya yang dicabut kemarin kan ya, aduh aib. Jadi Sobat Amino, jangan khawatir. Jadi kita harus lebih bisa memilah ya sakit kepalanya ini karena apa, ditelusurin lagi apa ada berhubungan dengan di sekitar mulut ya, Dok ya, atau di rahang kok nggak bisa buka mulut atau gimana, itu segera dikonsultasikan aja. Untuk Sobat Amino yang pingin konsultasi dengan Dokter Fran, beliau praktek di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo, Provinsi Jawa Tengah. Setiap hari apa, Dok? Setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, catat ya. Siang. Jam 12 sampai jam 15 kayak gitu. Oh iya. Ya. Memang penting sih, maksudnya untuk mengkonsultasikan dulu, dan tidak harus kayak ke bedah mulut, kita konsultasikan ke poli gigi itu juga bisa. Jadi memang
gigi itu memang harus kita perhatikan. Iya. Karena letaknya di wajah. Pertama orang biasanya melihat mata, setelah itu orang lihat giginya. Ya seperti itu. Jadi memang kenapa kok kita harus rajin untuk memeriksa gigi? Kalau intinya masalah di kedokteran gigi itu adalah masalah yang diawali dengan bad oral hygiene. Berarti kalau yang kebersihan mulutnya jelek itu bakal menimbulkan masalah. Sama dengan masalah gigi bungsu. Gigi bungsu itu kalau dia mengimpaksi, kalau nabrak gigi depannya, itu bakal ada sisa makanan yang nyelip terus di sana. Nggak mungkin lah namanya kalau masalah gigi bungsu ditunggu waktu, nanti giginya nggak mungkin dicabut. Semua kalau sudah ada keluhan tidak bakal memperbaiki diri selama tidak ada tindakan gigi. Pasti lebih parah. Daripada gigi depannya yang dicabut, mendingan gigi bungsunya diambil. Karena namanya gigi bungsu itu nggak terpakai. Kita juga makan nggak sampai yang belakang, sampai yang biasa kita sampai gram 1. Perlu diketahui gigi impaksi itu gigi bungsu itu gigi geraham ketiga atau gigi ke-8. Setiap 6 bulan sekali itu berarti benar-benar berfungsi, berguna banget ya dok, seperti itu ya dok. Kita nggak, tapi cuman kan selama ini itu dokter gigi itu untuk anak kecil tuh seperti momok gitu loh dok. Jadi kalau diajak ke dokter gigi itu kayaknya mereka mindsetnya udah bakal sakit, tangis dan lain sebagainya kan. Cuman kalau kita merutinkan itu ternyata juga efeknya luar biasa ya dok ya. Ya sebenarnya bukan merutinkan sih, mungkin dia nemeni kakaknya atau nemeni papa. Paling nggak ngerti dulu, mengenal gitu ya. Karena kenapa dia sakit diajak dokter gigi, jadi kenapa harus tunggu sakit? Kenapa kita nggak bangun dia itu untuk mengenalkannya sejak dini? Misalnya cuman hanya kayak ya tadi tuh nemenin doang atau sekedar nanti diperiksa aja kayak gitu. Jadi dia pas nggak sakit dia bisa menumbuhkan kayak trustnya dengan dokter gigi. Jadi pas anak itu sudah dengan sadar diri dia bisa membersihkan gigi di rumah. Terus kemudian dia kalau misalnya sudah karena dia udah tahu kan tadi di dokternya PR-nya kamu lebih bersih dan dia bisa untuk kalau udah sakit kan udah kenal dokternya. Kemarin yang gini jadi sudah friendly, sudah merasa homey, merasa warm. Kalau dokter Frans sendiri pernah nggak ini menangani pasien anak kecil nih terutamanya? Kalau saya pribadi dok, saya itu mengantar anak saya yang bermasalah dengan gigi ke dokter gigi misal dan akhirnya harus dicabut, itu sih saya bilangnya sesuai realitanya. Sakit nggak bunda? Ya saya bilang sakit, memang sakit. Cuman itu nanti kalau setelah dicabut kan pasti nggak sakit, nanti kamu enak gitu. Kalau dokter misal ada anak yang nanya sakit nggak dok, aku takut gitu, dokter bilangnya gimana biar si anak itu tenang? Intinya anak tuh nggak suka dibohongi. Betul. Anak tuh tidak ingin dibuat anak kecil, jadi kita selalu memberitahukan ke anak. Cuman mungkin bahasanya yang kita ubah. Misalnya sakit kita ngomong nanti ada tidak nyaman sedikit, kayak gitu, itu harus dilakuin. Ayolah kamu sudah gede, kenapa kok seperti ini, kayak gitu. Misalnya kalau dia belum siap pun kita bisa pindahkan hari. Tapi biasa kalau pasien anak kecil, misalnya kata lain lagi cabut itu kita goyang, kita ngomong ini udah dombret. Ini sudah pokoknya kata-katanya yang kita yang sudah goyang dombret, misalnya dibuat dia having fun. Ini jangan ngomong dicabut, ini nanti diambil. Kayak gitu. Ini kalau berdarah itu baru sakit. Ini enggak berdarah. Ini hanya cuman nggak mau diperiksa dulu. Nanti kalau kamu mau dilakukan, kita baru kasih tahu kamu. Dan kamu ada tipsnya, tahan napas dulu atau ini. Atau kita bisa, kamu boleh teriak tapi buka mulut. Gitu. Jadi memang bisa. Jadi mungkin saya juga nggak sarankan di pangku orang tuanya atau apa. Jadi kita sudah diberikan, kita beri trust ke anaknya dulu. Gitu. Mungkin ini malah saran untuk orang tua. Ini mungkin saran nih sobat Amino nih, dari gigi bungsu ya. Mungkin saran ke orang tua, mungkin nggak usah menjanjikan macam-macam. Oh ini harus nanti belikan es krim, betul. Mungkin secara dia harus kita harus kayak menggiring opini, harus ngasih infiltrasi bahwa nanti kamu di dokter gigi itu mau dilakukan ini pengambilan gigi. Kamu harus berani, kamu jangan seperti itu. Jadi sudah dimotivasi sebelum anak itu datang dan tapi kita pendekatannya pun kalau anak kecil kita tidak bisa langsung. Kalau tadi dibilang kayak pasien anak kecil jarang, kebetulan saya interest
saya di bedah mulut saya itu di kongenital, jadi dicatat lahir bawaan. Pasien saya kebanyakan malah bayi, malah enggak punya gigi, jadi bibir sumbing itu dari utama saya. Iya. Jadi malah bayi baru lahir kayak gitu 4 jam sudah saya tangani. Oh iya luar biasa loh. Tepuk tangan dong, woi. Sepi amat. Dudang. Seperti itu. Pak, kalau haus boleh minum dulu. Saya juga mau minum, Pak. Okay. Saya minum dulu ya, Pak. Emang gitu saya kalau minum, Pak. Ini memang luar biasa yang namanya Sumi memang gitu, Pak. Unik ya harusnya. Iya, unik. Oke, baik, Pak. Biasa yang bermasalah dengan gigi bungsu yang bikin pusing, nyeri dan lain sebagainya itu kan biasanya orang dewasa, Pak. Itu bisa nggak sih menyebabkan nanti keturunan ke anak-anaknya gitu? Bisa nggak itu? Nah, saya kan tadi sudah terangkan masalah gigi bungsu itu bukan masalah faktor dari keturunan. Ya jelas keturunan, jumlah gigi, benih gigi tetap masih ada, tapi di masalahnya di kebiasaan pola hidup kita. Sekarang kan makanan sudah lunak-lunak tuh, jadi kita makan juga rahang kurang berkembang. Nah, rahang kurang berkembang ini yang membuat gigi bungsu itu mulai masalah. Tapi mulai ada beberapa orang kok yang gigi bungsunya itu sudah mulai nggak ada. Misalnya yang bawah ada, yang atas nggak ada. Tetapi itu memang mungkin evolusi atau apa ya, tapi saya kurang tahu. Tapi memang beberapa orang ada yang memang gigi bungsunya berlebih, malah gigi bungsunya bukan 1 tapi 2, ada yang malah dia tidak ada, dan itu macam-macam sih. Cuman jarang ya. Masih sampai sekarang sih geraham bungsu, geraham ketiga itu tetap masih ada. Memang bukan keturunan, wong itu dia sebenarnya enggak masalah kok, memang itu dibutuhkan kita. Tapi karena pola hidup kita yang sudah, pola makan kita sudah beda, jadi memang gigi bungsu itu mulai bermasalah. Jadi enggak masalah lah misalnya kalau misalnya diambil kayak gitu, memang penyelesaiannya hanya diambil. Enggak perlu dicegah, nah gimana lagi, memang demikian. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Dr. Fran, pada dasarnya itu gigi kita yang banyak itu sebenarnya tidak semuanya berfungsi. Jadi kita walaupun ada beberapa gigi yang harus diambil di belakangnya itu tetap kita bisa mengunyah makanan dengan benar ya. Tidak berfungsi nggak apa-apa asal mengganggu. Tapi kalau dia sudah mengganggu, kenapa kok harus dipertahankan? Memang ada beberapa orang yang ada konsep tatapan, nggak usah dok, ini tatapan gigi saya banyak, saya nggak bakal ngunyah sampai sana. Iya, tapi kalau sudah betul. mengganggu ke atas, ya lebih baik diambil. Iya, karena kadang tuh mindset seseorang gigi yang rusak di ujung gini kadang mintanya ditempel aja kan. Katanya dia bikinnya kalau nanti dicabut terus makannya gimana, padahal sebenarnya enggak. Ada mitos cabut gigi atas mata buta. Iya betul. Gitu. Itu kan bener nggak sih? Ya kalau dari Heran saya ya bukan dari saya ya, maksudnya dari bedah mulut, untuk hubungannya dengan buta sebenarnya sangat jauh. Saraf itu enggak seperti pembuluh darah mampir-mampir. Saraf mata itu dipersarafi oleh saraf nomor 2, 3, dan 4 dari optikus, okulomotor, dan troklear. Sedangkan saraf untuk yang mempersarafi gigi atas itu, gigi itu dipersarafi saraf trigeminal, saraf nomor 5, dan ada divisi yang atas dan bawah aja berbeda. Yang atas trigeminal divisi 1, divisi 2, yang bawah divisi 3. Jadi memang saraf itu kalau sudah mempersarafi dia langsung ke otak, jadi nggak mampir-mampir. Dan kemudian antara mata dan gigi ini ada rongga besar yang dinamakan sinus maxillaris. Sinus maxillaris ini sebenarnya fungsinya untuk menghangatkan udara, fungsinya untuk membuat tengkorak ini jadi lebih ringan. Jadi kita memang kadang kita bisa merasakan sinus waktu kita pas untuk musim mungkin pas rukuk, pas sujud pasti ada tekanan tinggi, itu fungsinya dari sinus. Dan fungsi yang terakhir adalah membarieri, karena memang di mulut ini mungkin gampang infeksi ya. Jadi kalau misalnya ada infeksi, ada ruang besar ini namanya sinus ini, biar dia tidak kena ke mata. Gitu. Jadi istilahnya tubuh ini sudah begitu kompleksnya ya untuk saya melindungi. Jadi kalau memang ada superstition, mitos seperti itu, itu rasanya kayaknya kok rada melenceng jauh. Tapi memang seperti itu, memang banyak orang yang sering menanyakan kayak gitu.
dia takut. Nah itu padahal gigi atas tadi yang saya bilang yang Iya. menyebabkan pola kunyahnya berubah, yang menyebabkan pola kunyah satu sisi, yang menyebabkan gigi itu ompong. Dan itu memang mitos ini kadang memang masih bertahan Gitu, iya. di masyarakat Di masyarakat umumnya. yang Terus tadi. kalau gigi yang dicabut itu bisa geser nggak sih dok? Maksudnya misal gigi Graham di sini dicabut, gigi yang ini bakal bisa geser terus nanti jadi renggang-renggang gitu, bisa nggak? Oh enggak. Enggak ya? Karena pergerakan untuk gigi itu dia tuh ke depan. Kenapa kok ke depan? Karena kita tuh punya otot lidah yang dia tuh yang sangat nakal. Maksudnya memang mendorong tuh gigi itu ke arah depan. Jadi Bentar untuk dok, ini pikiran saya traveling ini ya, otot lidah yang nakal. Aduh, wush, udah lanjut. enggak ditanggung. Ya. Jadi memang lidah nakal gitu. Jadi istilahnya memang Ya kan dia tuh- silat lidah maksudnya dok. Enggak maksudnya kan kayak nakal Minos tuh- nih sukanya silat lidah. Iya ya. Maksudnya lidah itu kan mempunyai tekanan besar. Mungkin sadar enggak kenapa kok gigi bisa berupa lengkung gini seperti ini? Karena memang ada posisi dari otot lidah dan otot bibir, pipi yang menyebabkan dia itu membentuk lengkung. Nah, karena lidah ini sering mendorong ke depan dan gigi itu sesuatu yang dinamis. Walaupun seperti yang dibehel seperti ini, tatapan gigi itu tatapan bisa bergerak-gerak. Istilahnya Iya seperti sih. itu. Jadi memang dia ke arahnya depan, bukan ke belakang. Jadi namanya impaksi itu kurang ruang. Nah, kok kenapa dia balik ke tempat yang kurang? Itu kan sebenarnya itu mitos yang salah lagi. Mitos lagi. Gitu. Jadi kalau Ternyata mungkin gigi banyak depannya juga, yang mungkin itu memang gigi belakangnya sama maju. Tapi kalau gigi belakang kan nggak ada yang bisa maju lagi. Iya, Dan iya, jangan iya. mikir kalau sudah gigi bungsu dibuang yang depannya jadi goyang. Kan gigi itu Iya kan tuh, saya sering dengar itu. giginya kan mitos-mitos tertanam di seperti itu. tulang, bukan tertanam di dalam malam. Kalau iya, misalnya iya. wax malam ya bisa goyang-goyang, tapi kalau di dalam tulang ya jelas itu tidak sekali. Gitu. Oke, jadi untuk agar gigi kita terhindar dari masalah gigi bungsu, itu ada nggak penanganan lebih awal mencegahnya? Better late than never. Wish. Mungkin bisa dicegah ya, tapi mungkin untuk itunya lebih penanganannya lebih sulit dibandingkan kita membuang. Karena apa? Misalnya kayak perkawinan antar bangsa, misalnya si ayah yang dari ras Kaukasoid, yang dari orang bule nih kayak gitu, apa namanya giginya besar-besar, terus menikah dapat orang Asia yang rahangnya kecil, kan udah jelas ini. Masa itu harus dicegah kayak gitu. Jadi memang ini tuh masalahnya bukan di keturunannya, memang itu sudah tidak bisa hindari, tapi kita memang harus dibantukan dengan kayak pola kunyah. Kalau dengan kunyah yang dengan seperti bisa apa namanya keras-keras gitu, dia bisa melatih dari otot rahangnya, jadi rahang bisa berkembang. Tapi nggak usah dipikirkan lah itu kayak gini itu sudah 85% dari kasus dari masalah gigi bungsu. Gigi bungsu. Jadi masalah orang kalau di bedah mulut tuh 85%-nya tuh ini. Jadi pasien yang datang ke saya utamanya ya ini. Semoga yang bikin masalah cuman gigi bungsu, jangan anak bungsu ya. Saya anak bungsu. Enggak kok, saya enggak bikin masalah kok. Gitu. Ya, ini gimana, sudah dicatat? Direkam baik-baik Mas Minos? Ini enggak aman ya? Giginya melengseng nggak itu rahangnya? Kalau rahang bisa melengseng itu kenapa sih dok? Kadang ada yang melengseng ya? Mungkin Bosone saya ngapain apa sih melengseng? apa Miring mungkin gitu. yang dimasukkan yang asimetris Asimetris. Kalau asimetris ya kita memang rahang itu mungkin tidak semuanya memang bukan rahang aja, tapi memang titik estetik itu memang dibuat simetris, tetapi memang orang itu memang natural memang tidak simetris kayak gitu. Memang kalau suka ngunyah satu sisi, kalau ada otot yang lebih besar misalnya itu dari kecil, memang itu bisa menyebabkan satu otot itu yang lebih malas dan satu otot lebih aktif. Jadi bisa bukan rahangnya langsung, mungkin dengan lunaknya dulu baru mempengaruhi dari jaringan kerasnya. Itu bisa juga ada kaitannya dengan masalahnya dari pola kunyah. Gitu. Atau ada memang kelainan asimetrisnya memang dari onkologi, misalnya ada tumor, ada perbesaran jaringan yang
tidak diharapkan itu bisa menyebabkan untuk satu sisi, atau juga bisa dari trauma yang dimaksud adalah benturan. Misalnya seperti kecelakaan itu bisa menyebabkan satu ada patah tulang padahal di usia pertumbuhan. Terus kemudian gigi bungsu ini juga perlu diketahui, kan namanya gigi bungsu. Jadi bukan diambil pas waktu kecil. Beberapa pasien saya yang datang di usia masalah rahang usia 13, 14, 15 tahun itu enggak saya lakukan untuk tindakan, karena saya malah mempunyai ada logika berpikir kalau memang kayak rahang itu kadang perlu dibesarkan dengan adanya gigi itu sendiri. Jadi saya sarankan coba deh minum anti nyeri dulu, aku tunggu 3 hari 5 hari udah hilang, ya udah coba ditunggu dulu sampai dia usia bisa 2 tahun lagi 3 tahun lagi, toh itu kan juga dia kan belum keluhan sekali. Gitu. Coba kompres air dingin deh, bisa enggak kayak gitu, kasih obat oles deh yang luar anti nyerinya, kalau bisa ya sudah, biasa gitu. Mungkin capek bisa loh kalau sendi rahang itu kita bisa bayar, misalnya Mbak Sumi ya keasikan nonton TV makan kacang atom, tak oples habis, besoknya enggak bisa buka, bukan banyak ngomong tapi karena ngunyahnya kelamaan, jadi itu namanya trauma kronis, jadi capek. Itu benar tapi itu realita banget, pernah capek saya karena sering ngomel saya, capek banget. Kok itu ada yang ketawa di ujungnya? Sama ya. Tapi enggak apa-apa kalau kelihatannya kalau banyak ngomong Mbak Sumi lagi sehat. Kalau diam kita yang bahaya ya. Kita yang itu. Aduh, tolong nanti saya diingatkan ya Dok ya kalau saya lagi diam mungkin linglung atau gimana. Ini waktu masih lama? Oh, aduh. Padahal ini masih balik lagi tapi ya gimana ya Dok, ini waktunya udah mepet banget. Tapi sebelum closing nih Dok, saya pingin tahu statement Dokter Fran buat atasi si gigi bungsu ini. Maksudnya si gigi bungsu agar tidak bermasalah gitu. Statementnya apa nih? Seperti tadi ya, yang tadi pertanyaan kedua ya. Jadi istilahnya gigi bungsu ini sebenarnya bisa kita tahu bisa ada keluhannya dulu atau tidak ada keluhan dulu. Mungkin secara anatomi atau dari pemeriksaan klinis atau pemeriksaan radiologi mungkin kita sudah tahu atau ini ada masalah gigi. Mungkin sebelum ada itu kan masalah anatomi ya. Aku nggak sakit kok Dok, aku nggak pusing, aku tidak ada masalah dengan gigi ini. Ya kita jangan berbangga dulu, aku tidak, tetapi saya menyadari ini belum kayak gitu. Nah karena memang belum berarti kan Anda bukan emergency, bukan harus segera tak lakukan. Beda kalau Anda lagi sakit atau Anda lagi infeksi, saya harus ngasih obat, saya harus tunda, saya apa, dan kemudian saya harus melakukan tindakan setelah Anda sudah rada enakan. Tetapi kalau misalnya sudah dengan anatomi dengan pemeriksaan itu sudah tahu, ya kan kita bisa ngatur hari dulu, pas cutinya kapan, pas waktu nggak ada tenggat deadline-nya kapan kita berlakukan. Bahkan saya sarankan pada terutama wanita yang belum nikah ya, belum usia menikah, itu sebaiknya gigi bungsu diambil. Karena apa? Kalau misalnya kita keluhan itu banyak muncul di di wanita yang sedang hamil, nggak masalah gigi saja tapi di semua masalah di dalam tubuh. Dan kalau istilahnya itu di dalam kedokteran kita sebut grafi baru. Dia keluhan muncul pas waktu kehamilan, tapi begitu lahir hormon sudah mulai sekresinya sudah baik lagi, sudah tidak ada masalah lagi. Nah, kalau keluhannya pas waktu hamil gimana? Kita nggak bisa kasih obat antibiotik, kita nggak bisa kasih tindakan anti nyeri juga, kalau bisa yang paracetamol aja. Lebih baik, mohon maaf, ngorbanin ibunya dibandingin janinnya rada berat, maksudnya kasih obat-obatannya tapi kan jadi nggak berkualitas, itu satu. Dan atau pada waktu dia itu menyusui. Nah kalau saya baru melahirkan kan menyusui. Nah, waktu saya lakukan tindakan, kemudian dia sudah giginya keluarkan, pas pulang kan sakit. Nah kalau sakit saya takutnya karena itu trauma besar buat tubuh, obat-obatan lagi ditambah, jadi beban tubuhnya berat, jadi terjadi imbalance dari dalam tubuhnya, takutnya air susunya tidak keluar. Takutnya juga kita ngasih anti bengkak misalnya model corticosteroid buat susunya jadi lebih pahit. Terus belum lagi pemaparan dari antibiotik yang di dalam tubuh masuk ke dalam sawar mame atau masuk ke dalam susu bayi.
kayak gitu. Jadi itu kan malah banyak. Terus kemudian sudah menyusui malah kemana-mana ya. Sudah usia sekolah, aku kayak ngatur Zoom nih, aku lagi ngatur apa malah repot, nanti malah nggak berkualitas. Jadi lebih baik diselesaikan sebelum usia menikah. Dan yang paling penting sebelum menikah kan masih bebannya orang tua, bukan bebannya suami. Curhat ya ini ya. Butuh amat saya Pak. Udah mau nikahin saya ya tanggung jawab lah. Nanti syarat menikahnya ditambah sudah cabut gigi seperti itu. Ternyata permasalahan gigi dan mulut itu luar biasa ya, nggak cuman sekedar sakit dan ternyata kemana-mana tuh juga bisa ya. Oke. Dokter Van, ini saya masih pingin ngobrol banyak, cuman waktunya ini udah nggak memungkinkan ya, karena karena part 2 toh nanti. Oke, catat. Part 2 ya. Part 2 ini. Part 2 ya. Oke. Baik Sobat Aminos, ini sudah ada di ujung acara bersama saya dan Dokter Van. Aduh, udah pada dicatat kan tadi? Udah ya, Mas Minos. Ini kok tamunya didiemin aja sih dari tadi? Ada di belakang gedung. Oke, terima kasih. Saya sebagai host di sini, mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, Dokter Van. Untuk Sobat Aminos di sini yang ingin konsultasi mengenai gigi dan mulut, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminogondoh Hutomo Provinsi Jawa Tengah yang ada di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 347 Semarang. Aduh, kok hafal banget. Majapahit gitu lebih enak. Oh ya, Majapahit. Iya, ini saya soalnya terbiasa belanja online dijatuhkan ke kantor, Pak. Ih, Bapak nih. Bisa datang ke, saya ulang ya, bisa datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminogondoh Hutomo Provinsi Jawa Tengah pada hari apa aja, Dokter Van? Saya Senin dan Rabu, dan perlu diketahui saya tuh siang. Siang ya, siang sampai jam 15. Karena memang jamnya saya memang. Iya, jangan jam 7 udah kesini. Oh boleh daftar. Oh boleh. Nanti ketemu Sumi dulu. Terima kasih ya Dokter Van atas waktunya. Tapi sebelum ini saya tutup, tos lagi biar nggak selek. Nah, dan ini mau saya kantongin. Nanti tak kasih banyak. Oke, sekian Amino Podcast pada hari ini. Dan Pak Dokter Van ini saya belum dengar nih tadi jargon tagarnya Amino Podcast itu Let's Talk. Yuk kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Let's talk. Ih, Bapak gimana sih? Nanti enggak latihan. Enggak latihan. Kan settingan. Enggak. Ini kan realita, Pak. Enggak ada settingan, cuma pencitraan. Nanti kalau saya bilang Amino Podcast, semuanya dong biar seru ya. Amino Podcast, let's talk. Oke? Amino Podcast, let's talk.